Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gialutan Putri Siregar, NIM 11200-436. Saya mahasiswa Sistem Informasi kampus STIMIK Nusa Mandiri. Nah, kebetulan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengulas kembali atau membuat rangkuman dari sebuah akun YouTube Bambang Suhartono pada kuliah online-nya tentang DSS atau Education Support System, di mana DSS ini merupakan kelanjutan dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyukai video yang saya jelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama, apa itu DSS atau Education Support System? Yuk dengerin apa yang akan saya jelaskan. Referensi yang digunakan adalah buku Manajemen Information System oleh Gordon B. Davis and Mercurius dan buku yang berjudul Education Support System dan Intelligence System pada tahun 2007. Pengertian sistem pendukung keputusan yaitu diumpamakan seperti orang yang sedang berdiri dan dihadapkan dengan 3 pilihan. Artinya, sistem pendukung keputusan atau Education Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk mampu mengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi semi tidak struktur, di mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusannya seharusnya dibuat. Ini adalah teori menurut Turban pada tahun 2001. Nah, SPK atau Sistem Pendukung Keputusan bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, apa saja bagian yang terdapat dari DSS? Yaitu yang pertama adalah introduction atau perkenalan atau overview. Nah, yang kedua adalah decision making system, modeling system, dan support system. Selanjutnya yang ketiga yaitu education support system. Yang keempat yaitu model-model dan analisa sistem pengambilan keputusan. Yang dibahas adalah algoritma-algoritma pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya untuk yang kelima yaitu BI atau Business Intelligence, Warehouse, Data Acquisition, Data Mining, dan yang keenam yaitu bagaimana mengembangkan DSS atau DSS Development. Yang ketujuh yaitu GDS atau Group Education Support System dan EIF atau Executive Information System. Biasanya EIS ini atau Executive Information System biasanya membahas sistem pengambilan keputusan yang diambil oleh level-level atas seperti direksi dan lain-lainnya. Nah, nomor 8 adalah Knowledge Management System atau orang beranggapan biasanya dikenal dengan istilah Knowledge Based Management System. Kalau kita membicarakan soal fakta, kita dihadapkan dengan situasi dalam pengambilan keputusan. Namun kini juga banyak aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi pendukung keputusan saat ini sudah banyak sekali didukung oleh teknologi seperti dalam hal perjalanan atau hal berbelanja. Artinya, sistem rekomendasi dan saran pengambilan keputusan ini didapat dari sebuah aplikasi yang memudahkan untuk kita sebagai pelaku atau konsumen dalam mengambil keputusan. Konsep DSS atau berdasarkan teori yaitu interaksi antara manusia dengan komputer disebut sistem yang berbasis komputer interaktif. Nah, contohnya apa? Contohnya perjalanan ke Bandung, di mana Bandung ini dijadikan sebagai data. Sedangkan jika kita berbicara soal model, kita bicara soal algoritma untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan memberikan informasi dan saran. DSS menyediakan informasi pemecahan masalah
Nah, yang ketiga yaitu apa saja teori permasalahan menurut Herbert A. Simon. Teori menurut Herbert A. Simon, permasalahan terbagi menjadi 3, yaitu permasalahan terstruktur, permasalahan tidak terstruktur, dan permasalahan semi terstruktur. Ketiganya yaitu memiliki perbedaan masing-masing. Jika disimpulkan, permasalahan struktur yaitu masalah yang berulang dan rutin. Contohnya, seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat. Setiap saat secara rutin, dia menerbangkan pesawat, take out, dan landing, sehingga ditemukan solusi baru dengan auto navigasi. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya pembuatan skripsi mahasiswa. Contoh dengan topik analisa inventory. Setiap hari bagian gudang mendapatkan masalah, bagaimana bagian stok menerima barang keluar dan barang masuk setiap harinya. Nah, ini adalah masalah yang selalu terjadi pada bagian inventory. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan tidak terstruktur. Permasalahan tidak terstruktur ini tentunya berbeda dengan permasalahan terstruktur. Di mana permasalahan tidak terstruktur ini yaitu masalah yang tidak memiliki sikap rutin. Berbeda dengan permasalahan terstruktur. Contohnya yaitu saat melakukan lobby pendekatan kepada seseorang yang dilakukan dengan tipe orang pertama dan tipe orang kedua tentunya berbeda. Contohnya adalah misalnya saya seorang penjual. Nah, kemudian saya akan melakukan marketing atau promosi kepada tipe orang yang suka berbicara, dan saya akan melakukan marketing promosi kepada tipe orang yang tidak suka berbicara, dalam arti adalah pendiam. Nah, tentunya saya akan melakukan pendekatan yang berbeda ketika saya melakukan promosi kepada orang yang pendiam. Tentunya saya harus lebih aktif dalam menjelaskan. Namun berbeda dengan tipe orang kedua yang dia adalah tipe orang yang memiliki karakter aktif yang suka berbicara. Tentunya saya harus lebih dulu mendengarkan beliau, baru saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan semi terstruktur. Artinya ini campuran antara permasalahan terstruktur dengan permasalahan tidak terstruktur. Nah, permasalahan semi terstruktur ini masalah yang berada di antara terstruktur dan tidak terstruktur. Prosedurnya tidak bisa menyelesaikan masalah dan membutuhkan institusi lagi, contohnya pemberian kartu kredit. Nah, atau pembelian handphone sesuai budget. Pada sebuah aplikasi, nantinya sistem akan merekomendasikan kepada pengguna untuk mengambil keputusan. Nah, jika saya paparkan salah satu yaitu pemberian kartu kredit. Misalnya ada sebuah perusahaan yang menyediakan pelayanan pembukaan kartu kredit. Nah, saya sebagai orang yang ingin mengajukan kartu kredit, saya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 2 juta per bulan. Sedangkan saya juga hidup dengan keterbatasan keuangan. Misalnya saya ngontrak dan lain-lainnya. Nah, kemudian perusahaan ini juga memiliki sistem di mana sistem itu harus menginputkan calon pengguna dari keuangan atau dari pendapatan dan lain-lainnya, sehingga sistem akan membaca apakah pengguna ini atau pengaju kartu kredit ini layak untuk menerima dan diberikan kartu kredit, pembukaan kartu kredit seperti itu. Nah, saat sistem tidak menerima, saat sistem menolak, artinya orang yang mengajukan kartu kredit itu tidak layak untuk menerima pembukaan kartu kredit seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah saat seseorang memiliki budget 1 juta. Nah, dia ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, kemudian dia membuka sebuah aplikasi, di mana aplikasi travel itu akan membantu merekomendasikan dan menyarankan dengan pilihan budget yang sesuai dengan yang dia miliki. Jadi sistem akan menyarankan untuk pengguna tersebut akan melakukan perjalanan dengan budget yang dia miliki. Keputusan-keputusan dibuat untuk mengurangi dampak negatif dan sebagai alternatif pemecahan masalah.
Pengambilan keputusan juga memiliki beberapa divisi, di antaranya yaitu yang pertama, teknologi baru dan distribusi informasi yang kian membaik memberikan banyak alternatif bagi pihak manajemen. Yang kedua, banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Nah, ekonomi global yang sering berubah menyebabkan seorang pelaku bisnis terutama tentunya harus mampu meningkatkan sebuah kinerja baru di mana dia dapat bersaing dan ekonomi globalnya dapat terus dipertahankan. Selanjutnya yang keempat yaitu regulasi pemerintahan. Contoh, adanya pembayaran pajak yang berkaitan dengan stabilitas politik. Nah, yang kemudian perhitungan yang cepat dengan biaya yang rendah. Salah satu strategi pengambilan keputusan yaitu dengan perhitungan yang cepat dan biaya rendah. Ya, komunikasi dan kolaborasi antar kelompok, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian kemampuan untuk menganalisa berbagai alternatif dan mengaplikasikan risk management atau resiko manajemen. Selanjutnya yaitu enterprise resource management. Tools yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan. Tentunya tools yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ada banyak sekali. Salah satunya adalah DSS, termasuk ke dalam tools yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan. Tentunya untuk mahasiswa yang akan membuat tugas akhir maupun skripsi dapat memilih salah satu dari bagian-bagian tools yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk sekarang hanya itu yang dapat saya jelaskan dari DSS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa lainnya dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pemahaman teman-teman dalam mengenai DSS. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.